رقابا محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Yang saya hormati para waka, para guru, serta murid-murid MTS SMA Fakih yang berbahagia. Siang hari ini pelajaran di-off-kan, kalian diajak untuk berisra mi'raj bersama. Nanti setelah isra mi'raj, sholat duhur, kemudian langsung pulang. Adalah kejadian yang di luar nalar. Kalian tidak akan pernah bisa menjangkau dengan akal pikiran. Itu semua hanya bisa dijangkau dengan iman. Ada beberapa orang yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan ruh. Nabi itu cuma ruhnya yang berangkat ke langit. Atau ada yang bilang mimpi. Tapi Quran sepakat menyebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun itu berarti manusia. Manusia itu terdiri dari jasad dan itu ketika Isra Mi'raj itu berjalan lebih cepat daripada gerakan cahaya itu. Itu kalau manusia normal hancur tubuhnya. Hancur tubuhnya. Manusia kalau berjalan naik apa itu 1000 km per jam itu sudah remuk tubuhnya. Apalagi Nabi kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai pelindung, cuma naik buruk, kemudian ke Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha. Itu Nabi kalau manusia biasa remuk. Dulu saya ketika seusia kalian pernah baca buku, namanya judul itu menelah secara sains. Kok bisa tubuh manusia kok gerak ke Palestina dengan kecepatan cahaya kok gak hancur? Kata Agus Mustafa, ya settingan tubuhnya Rasul itu memang disetting kuat. Apalagi ketika di Palestina minum susu gitu kan ya. Diberi pilihan kan sama malaikat, pilih mana? Khamr apa susu? Yang dipilih susu. Itu susu itu perisai agar tubuhnya tidak hancur ketika naik ke langit. Nanti penceramahnya Pak Imin, saya cuma nambahi saja. Ustaz Muhaimin dari Beranjangan. Semua orang akan berkeinginan yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi mau, karena sudah nikmat kan, terus ketemu pangeran, nikmat. Kalau Nabi mau, Nabi tidak akan mau turun lagi. Terus Gusti saya di sini saja, saya sudah ketemu jenengan, sudah nikmat saya. Tapi Nabi dengan kebijaksanaannya masih mau turun lagi ke bawah, ke bumi untuk mendidik umatnya. Maka itu pelajaran nanti kalau sampai jadi orang besar, jangan pernah lupakan yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami banggakan, Kiai Haji Agus Sadraki bin Muhammadi LC LPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Fatih, yang kami hormati Haji Agus Sodet SPDI selaku Kepala Madrasah MTS Al-Fatih, yang kami hormati di samping kiri saya, partner saya Bapak Miftahul Alim MPDI. Beliau Magister Unesa gratis dan dapat beasiswa bisa tinggi sehingga makanya dan memiliki tulisannya prestasi belajar. Terus kepala sekolahnya kuliahnya dan Al-Azhar, Wakasih dan Unesa. Insya Allah Madrasah Aliyah dan Madrasah Al-Fatih akan semakin hebat di tangan beliau ini. Dan para jajaran Dewan Guru Ibu Haja Aminati Zuhriya selaku jadi terasa pada divisi ini sampai luhur. Maka itu mau para Dewan Guru yang kami hormati SMA Al-Fatih dan Bapak Sahur juga kami hormati juga. Alhamdulillah pada siang hari ini hawa begitu sejuk yang bertepatan pada bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban kita juga bisa memperingati acara Rojaiyah bulan Rajab Isra Mi'raj di satu saat insyaallah. Semoga acara ini nanti mulai awal hingga selalu senantiasa diberkahi oleh Allah. Langsung saja kita masih pakai pojok suwe-suwe. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sangat dijelaskan kali besar. Nanti pulang lagi dari neraka apa? Peristiwa Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat di luar jangkauan akal. Jadi sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW pada umur 50 tahun atau bertepatan pada tahun 609 Masehi. Beliau ditinggal istri tercintanya. Sinten namine? Sayyidah Khadijah Kubra. Selang beberapa bulan, ada mengatakan 2 atau 3, paman beliau Abu Thalib juga wafat di tahun yang sama, yaitu tahun 619 Masehi. Insyaallah tanggal 26 Rajab dan apa itu. Setelah 2 penopang atau pendukung untuk dakwah Rasulullah ini wafat, Sayyidah Khadijah dan Pak Abu Thalib, Nabi merasa sedih sekali. Bagaimana ini? Akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dihibur dengan perjalanan Isra Mi'raj. Ayat yang saya baca tadi itu menerangkan tentang peristiwa Isra. Sedangkan Mi'rajnya itu diterangkan di surah yang lainnya, yaitu surah An-Najm ayat 18, 17, 18. Subhanalladzi asra subhana ay yusabbihu yuwaja'akan sapa ingsun kelawan maha suci ning Allah. Alladzi asra
kang sampun menjalankan. Pada lafaz asra ini kalau menurut ahli bahasa Arab ini bagus saja. Asra ini perjalanan malam. Setelah asra di situ ditulis juga, maksudnya difirmankan Al-Quran dalam Al-Quran Laila. Jadi asra perjalanan malam terus ditambah malam lagi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ini sangat singkat. Halo, jangan rame. Perjalanan yang sangat singkat, sangat cepat, maka yang diterangkan oleh Gus Haddad seperti melebihi kecepatan cahaya. Cahaya itu cepat, tapi lebih cepat lagi. Di asra bi'abdihi, sinten sing menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikira menurut Pak Miftah, perjalanan dari Masjidil Haram inter Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina ini membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari. Itu naik unta. Kalau naik mobil Pajero itu betul nanti bisa kurang lebih 15 menit. 4 kali saya nyopir Pak Anto itu ikut 10 jam, bukan saya kata 10 jam. Di 15 menit perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi peristiwa Isra ini perjalanan cepat sekali. Karena cepat maka dinamakan barqun, kecepatan kilat. Kendaraannya disebut buruk. Ini naik kendaraan. Dia sampai harus percaya, yakin dalam hati. Walaupun secara akal pikiran gaduh menulis tetap harus yakin. Sampai tahu sebut ini ciri, tapi nang Jakarta PP jam iso. Tapi tak perlu ada sebut melakukan ketemu sejak dari Jakarta saja. Tapi karena sebut ini nyantol nanggone sakunya Pak Arto, jangan pada perjalanan ke Jakarta naik pesawat, sudah harus kembali lagi bisa karena dijalankan. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari perjalanan Asra dijalankan pada waktu malam, terus ditulis lagi Laila. Ini menunjukkan waktu yang malam yang cepat, 2/3 malam, 2/3 malam. Terus dilanjutkan dengan Asra bi'abdihi. Di situ dengan diartikan bi'abdihi kelawan kawulane Allah. Tadi sama dijelaskan oleh sampai Ustaz ai biruhi wa jasadi. Jadi dengan roh dan jasad. Saya ambil lafaz Abdullah. Jadi Allah berfirman menggunakan lafaz bi'abdihi bukan bi Muhammad. Ini menunjukkan keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi lafaz kalau disandingkan dengan lafaz Allah, nama kalau disandingkan nama Allah itu menjadi agung. Contoh Baitun, rumah. Tapi ketika disandingkan dengan lafaz Allah Baitullah, maka rumah Allah menjadi sangat mulia. Nakotu unta, biasa unta. Tapi ketika disandingkan dengan lafaz Allah Nakotullah, untone Allah, yaitu ceritanya Nabi Soleh, maka unta ini menjadi sangat mulia. Maka menggunakan bi'abdihi, dan itu ditafsiri biruhi wa jasadi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini seayat teroleh bersawaya. Di masjidil haram ilal masjidil haram. Ini menurut penafsiran dari Masjidil Haram ini di mana? Di dalam hadis yang diterangkan oleh sahabat Nabi itu ada yang mengatakan perjalanan Nabi itu diawali dari Hijr Ismail.
di Masjidil Haram ini di mana? Mulai Masjidil Hijr Ismail, Semarang Hijr Ismail. Insyaallah guys, ini Semarang beliau ini Gus Hatta, Gus Wabde, Bu Aminah Zuriyah, Bu Dita. Insyaallah semoga guru kita dan para kita semua nanti bisa ke Masjidil Haram. Amin. Buka bujune, buka anak ini, buka aku disik sampai ke itu sampai ke aku disik, semoga kita semua. Hijr Ismail itu sebelahi Ka'bah, muter sing, lo terjangkau ini gitu, jarak turunnya mungkin sampai meran gitu. Di atasnya ada talang emas, jadi talang emas, talang keluarnya air yang dari emas itu keluar hijr. Dinamakan Hijr Ismail. Hijr itu artinya kamar. Jadi Hijr Ismail kamar Nabi Ismail. Dari Masjid Hijr ini ada yang mengatakan dari rumahnya sepupunya Ali bin Abi Thalib berjalan itu di Wakilah. Jadi setelah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan Palestina. Alladzi barakna haulahu, alladzi barakna kan kembali barokah haulahu peninggalan sahih Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu diberi barokah. Secara di tanah sing barokah di Masjidil Haram itu terus sekali dan Palestina, Masjidil Aqsa. Tanah yang pertama kali dibuat oleh Allah di Masjidil Haram, yang paling pertama sing ditabel Ka'bah. Jadi yang pertama kali, mungkin penelitian juga dari geografi, pertama kali bumi diciptakan di tanah seperti ini. Saya mengatakan tanah itu Masjidil Haram itu. Dan yang pertama juga yang ditempati Ka'bah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu telah berarti sebuah nabi ditanda-tandai kekuasaan Allah innahu wassabiul basir. Ini tentang Isra. Nah, Mi'raj terputih cerita ini sesuai dengan temanya meneladani hikmah Isra Mi'raj untuk penguatan akhlakul karimah dan prestasi belajar. Yang MTS menunjukkan sholat muatan iman menyempurnakan takwa. Hebat sih kami berikan. Peristiwa Mi'raj setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi naik Mi'raj diterangkan di dalam surah An-Najm ayat 17 dan 18. Walaqad yarahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Walaqad yarahu yakti teman-teman ningali. Di situ adalah taklil, biar tidak sungguh, tidak pelajaran dan pondok itu dan terus Pak Adam itu taklil tidak sungguh. Juga ada kot masuk pada film Nabi sangat sungguh. Nanti Nabi ketika Sidratul Muntaha diperlihatkan bentuk sempurnanya, bentuk aslinya malaikat Jibril. Walaupun narahu nazlatan ukhra pada waktu yang lain dan Sidratul Muntaha ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha. Tepuh dibutuhkan oleh Allah. Jadi pertama sebelum ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad ke langit pertama. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua, langit kedua di langit yang sangat tinggi di pertama. Naik ke langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam.
Di langit ketika beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Idris ini masih hidup, Nabi Isa masih hidup. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya Nabi, sekalian Nabi Adam, Abul Nas, bapak manusia. Karena pertama kali diciptakan, sedangkan Nabi Ibrahim banyak keturunan nabi-nabi dari beliau. Setelah bertemu ini, baru Nabi naik ke Sidratul Muntaha itu nonton. Jadi terakhir ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha. Nah, Nabi menerangkan pertama Isra, baru Mi'raj. Kalau diterangkan dua-duanya, mungkin banyak orang akan ragu. Makanya beliau menerangkan Isra dulu, baru kedua menerangkan tentang Mi'raj dan bertemu dengan para nabi. Di perjalanan itu juga beliau melihat orang nanam dan panen di tanduri panen. Nopo niku Jibril pada orang yang tanam langsung panen. Iku gambarane orang yang suka bersedekah. Ya, jadi kita walaupun sebesar-besarnya Alhamdulillah wa maghfirah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.